Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat KNRP dimanapun Anda berada, kembali lagi di YouTube channel KNRP Kepulauan Riau. Berbagi informasi mengenai program KNRP, aksi peduli Palestina, informasi kondisi Palestina saat ini, dan kondisi dalam negeri juga tentunya. Ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, komen, dan jangan lupa sebarkan informasi-informasi kebaikan ini kepada teman, saudara, keluarga, dan pasangan halal Anda tentunya. Eits, yang jomblo, jangan baper. Salat merupakan tiang agama yang sangat penting bagi seorang muslim. Salatlah yang membedakan antara orang muslim dengan orang kafir. Sungguh, yang memisahkan antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Salat ialah berhadap hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah yang diwajibkan atas tiap-tiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, berupa perbuatan atau perkataan dan berdasarkan atas syarat-syarat dan rukun tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, hukum sholat menggunakan masker apa hukumnya Ustaz ya? Kemudian yang kedua Ustaz, saya ingin juga bertanya soal sholat berjarak untuk di area atau wilayah yang sudah dikasih kode hijau. Mungkin mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Di masa pandemi saat ini, kita semuanya berupaya agar kita terhindar dari wabah penyakit corona ini. Maka salah satu upaya itu yang dianjurkan oleh dokter adalah bagi orang-orang yang sakit untuk memakai masker. Ataupun muncul anjuran yang selanjutnya bahwa orang yang sehat pun dianjurkan untuk memakai masker untuk menutup mulutnya, dan orang-orang yang sakit untuk tidak pergi sholat berjamaah. Muncul satu permasalahan, apa hukumnya memakai masker ketika waktu sholat berjamaah di masjid? Pada dasarnya, pemakaian masker atau menutup wajah ketika waktu sholat dilarang oleh Rasulullah SAW. Dari satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Abu Dawud, bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang menutup mulutnya. Naha Rasulullah SAW ayyubattiyar rajulu farahu fi salat, bahwa Rasulullah melarang seorang laki-laki seorang untuk menutup mulutnya dalam keadaan salat, di waktu dalam keadaan salat. Para ulama berpendapat bahwa menutup mulut entah dengan masker atau dengan tangannya sendiri untuk laki-laki dan perempuan hukumnya makruh, seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu', mengatakan bahwa yukrahu lirrajuli wal mar'ati mutalathiman mughattiyan wajhahu, bahwa ada kemakruhan untuk seseorang yang dalam keadaan sholat dan berihram menutup wajahnya, entah dengan tangannya atau kerudung atau semisalnya, yaitu masker. Lalu bagaimana kalau seandainya kita dalam keadaan pandemi seperti saat ini, ada wabah virus corona yang tidak nampak, yang boleh jadi samping kanan kiri kita, di sekitar kita ada orang yang memang sudah terpapar virus corona. Dokter menganjurkan kita untuk memakai masker setiap saat, baik yang sakit ataupun yang dalam keadaan sehat juga. Maka di dalam satu kitab, Imam Ibnu Bar di dalam kitabnya Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, kalau seandainya seseorang mempunyai hajat tersendiri dalam menutup wajahnya, entah dengan tangan atau semisalnya, atau dengan kerudung, atau dengan masker, atau dengan cadar sekalipun,
Kalau memang dia mempunyai kebutuhan tersendiri dalam menutup wajahnya itu tidak mengapa, boleh saja. Disertakan bahwa di sini juga diriwayatkan ada seseorang perempuan kalau seandainya dia ada laki-laki ajnabi, laki-laki asing, dan perempuan di dalam keadaan sholat, diperbolehkan untuk dia menutup wajahnya. Maka karena memang di saat pandemi saat ini kita tidak mengetahui siapa di antara kita yang terkena atau terpapar virus corona, kemudian kita juga ingin mengambil fadilah sholat berjamaah ke masjid, berkumpul dengan orang-orang juga di sana, kalau lebih baiknya kita menutup wajah kita. Walaupun di situ ada kemakruhan, cuma karena ada situasi tersendiri, ada kondisi tersendiri, ada kebutuhan tersendiri untuk menghindarkan diri kita dari virus corona, maka tidak mengapa bagi kita mengenakan masker dalam keadaan sholat. Begitupun Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan yang mudah-mudah bagi kita. Kalau ada yang mudah, tidak ada masyaqqah di dalamnya, itu boleh saja. Insyaallah bismillah taala. Ada pertanyaan selanjutnya, yaitu berkaitan tentang apa hukumnya salat berjamaah tapi masih menjaga jarak. Artinya jaraknya ada rentangnya dalam situasi pandemi seperti saat ini, namun wilayahnya sudah ditetapkan sebagai zona hijau, artinya sudah penyebaran virus coronanya sudah termasuk zona yang aman. Pertama, kita akan melihat pertama kali sabda Rasulullah SAW ketika Rasulullah setiap kali hendak mengimami sholat para sahabatnya. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Istawu sufufakum wa safu sufufakum fa inna taswiyat as-sufuf min tamamis shalah." Shaf, luruskan shaf dan rapatkan shaf, karena sesungguhnya merapatkan shaf termasuk dari kesempurnaan salat. Atau di dalam lafaz lain, fa inna iqamatus shalah min husni as-shalah. Lalu para ulama mengambil kesimpulan bahwa apakah perintah Rasulullah yang seperti ini termasuk perintah yang wajib atau perintah yang hanya sunnah saja. Para kebanyakan dari mereka berpendapat bahwa perintah Rasulullah SAW di dalam merapatkan shaf ini adalah hanya bersifat sunnah saja. Apa buktinya? Buktinya bahwa diambil dari sabda Rasulullah, di akhir sabda Rasulullah, fa inna taswiyata sufufi min tamamis shalah. Sesungguhnya merapatkan barisan, meluruskan barisan termasuk dari kesempurnaan salat, atau min husnis salat, termasuk dari keindahan salat, kesempurnaan salat. Maka merapatkan dan meluruskan shaf bukan termasuk dari rukun dan syarat salat. Jadi dalam keadaan normal, kalau ada di antara kita yang tidak meluruskan shaf, salatnya tetap sah. Tapi kesempurnaan salatnya dipertanyakan lagi. Artinya salatnya tidak sempurna, walaupun salatnya tetap sah dalam keadaan normal. Lalu bagaimana di saat pandemi seperti saat ini? Kalau di saat pandemi seperti saat ini, dokter lebih mengetahui daripada kita semuanya bahwa pemerintah dengan anjuran dokter menganjurkan kepada kita semuanya agar ada social distancing, menjaga jarak satu sama lain, termasuk menjaga jarak dalam keadaan sholat. Karena boleh jadi ada seseorang yang terkena atau terpapar virus corona, cuma kita tidak mengetahuinya. Maka dengan adanya menjaga jarak inilah termasuk usaha kita, upaya kita untuk mencegah diri kita dan keluarga kita dan para sahabat kita dari virus corona. Maka seseorang yang masih menjaga fadilah dalam sholat berjamaah, kemudian dia masih menjaga jaraknya dengan orang lain, itu diperbolehkan saja. Karena memang saat pandemi saat ini banyak mudaratnya dibandingkan dengan kemaslahatannya. Merapatkan sholat ada keistimewaan tersendiri.
tapi juga merentangkan sholat, merentangkan shaf di saat pandemi saat ini itu lebih baik daripada menutup atau merapatkan shafnya, karena kita semua tidak mengetahui siapa di antara kita yang sudah terpapar virus corona. Lalu bagaimana dengan situasi atau kondisi wilayahnya yang memang sudah ditetapkan sebagai zona hijau, tapi kita masih merenggangkan shaf kita? Maka sebetulnya kembali lagi kepada peraturan masjid-masjid setempat. Kalau seandainya pengurus masjid setempat tetap menjaga jarak para jamaahnya, karena memang mempunyai pendapat bahwa jamaah ini mungkin boleh dia kerja ke sana kemari, tidak diketahui dia pergi kemana, dan kita pun tidak mengetahui. Boleh jadi di antara mereka ada yang sudah terpapar virus corona tapi kita tidak mengetahuinya. Maka untuk antisipasi, dia memutuskan agar menjaga jarak, tetap menjaga jarak sampai kondisi betul-betul normal. Maka yang seperti ini masih diperbolehkan saja oleh para ulama. Kembali lagi kepada hadisnya, hadis Rasulullah SAW, "Inna taswiyat as-sufufi min tamami shalah." Karena sesungguhnya merapatkan shaf itu termasuk dari kesempurnaan sholat. Itu dalam keadaan normal, dan kita dalam keadaan pandemi saat ini masih diperbolehkan bagi kita untuk menjaga jarak. Dan semoga kita semuanya dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari virus corona ini, dan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wabah ini. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari video ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan sebarkan informasi kebaikan-kebaikan ini di seluruh jagat bumi. Karena itu gratis, tis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.